Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Ehlan harap semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sampai hari ini. Semoga sampai bulan Ramadan ini habis, kita akan menjadi orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga, dan siapa saja yang senantiasa memegang teguh ajarannya. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Ehlan ingin mengingatkan kepada diri Pak Ehlan pribadi dan kepada kalian semuanya bahwasanya bulan puasa atau puasa tahun ini harus lebih baik daripada puasa sebelum-sebelumnya. Karena apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menjelaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap sesuatu apapun yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan yang namanya mati, pasti akan menjumpai mati, pasti akan meninggal dunia kapanpun itu, dimanapun itu. Walaupun kita akan pergi jauh di sana, pasti kita akan bertemu dengan kematian. Oleh karena itu, apakah ada jaminan? Apakah kita sudah pasti tahun depan akan bertemu dengan Ramadan? Tahun kemarin kita sudah melaksanakan puasa,
Ada yang bangunkan orang sahur, sebelum buka puasa naik motor sama keluarga, sama orang tua, ngenge ke sana kemari, jalan-jalan beli takjil. Ternyata tahun ini kita hanya bisa di rumah saja, melaksanakan ibadah puasa di rumah saja, dan gak tahu tahun depan seperti apa puasa kita, Ramadan kita tidak tahu. Maka dari itu kesempatan bulan ini, tahun ini puasa Ramadan, kita harus benar-benar maksimal ibadahnya. Puasanya harus full, sedekahnya jangan lupa, membantu orang tua, dan seterusnya. Karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi baiklah berharap, baiklah berdoa, semoga kita diberi umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, pasti akan menyesal orang-orang yang tidak puasa. Karena orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan yang sangat utama sekali. Kebahagiaan itu apa? Dalam hadis Rasulullah SAW pernah dikatakan, liso ini farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika dia menjelang, atau orang yang berpuasa akan mendapatkan bahagia ketika dia menjelang buka puasa. Coba anak-anakku semuanya, ketika kita menjelang buka puasa, pasti kita ada rasa bahagia di dalam hati kita. Oh, udah 10 menit lagi buka puasa, 5 menit lagi mau buka puasa, 1 menit lagi buka puasa. Ami, Umi, Abi, bentar lagi sudah mau buka puasa. Itu sangat bahagia. Coba kalau kalian tidak puasa, melihat orang yang sedang puasa kemudian berbuka puasa, kalian tidak puasa, pasti kalian akan merasa iri di dalam hatinya. Maka dari itu kita harus berusaha puasa full 1 hari selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Selanjutnya kebahagiaan apa? Kata Rasulullah, farhatun inda liqa'i rabbih, bahwasanya orang-orang yang puasa akan bahagia nanti ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya puasa atau tidaknya seseorang hanya yang tahu diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Mungkin orang-orang pada tahu bahwasanya kita puasa, tapi ternyata kita makan diam-diam di rumah. Orang nggak tahu, taunya kita puasa, tapi kita tahu bahwasanya ternyata kita tidak puasa, dan Allah tak tahu. Makanya nanti orang-orang yang berpuasa, dia akan bahagia bertemu dengan Allah. Oh, ini nih si
siswa insan mulia yang sudah puasa. Kamu dapat pahala ini, kamu nanti masuk surga, Anda akan bahagia. Dan orang-orang yang tidak puasa pasti dia akan bersedih, pasti akan bersedih. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan lebih baik lagi daripada bulan-bulan sebelumnya? Karena pada bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, ketimbang bulan-bulan sebelumnya, ketimbang bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Dan bulan ini pula adalah bulan yang mengangkat derajatnya umatnya Nabi Muhammad ketimbang dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu umurnya sampai ratusan tahun. Tapi umatnya Nabi Muhammad umurnya sangat pendek. Rata-rata hanya 60 tahun saja. Berarti Allah tidak adil kan? Semisal umurnya nabi-nabi yang lain sampai ratusan, tapi umurnya umatnya Nabi Muhammad hanya 60 tahun. Kalau dikalkulasi atau dihitung-hitung secara matematika, berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad harusnya lebih dulu masuk surga kan? Karena pahalanya lebih banyak, hidupnya lebih banyak, lebih panjang, sehingga bisa memperbanyak amalan yang lebih panjang lagi. Tapi Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan, umat-umat Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya adalah malam Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah pada malam itu, kita ibarat atau dilipatkan ganda pahala ibadah kita seperti 1000 bulan. Pak Helan pernah berhitung, kurang lebih 1000 bulan itu kalau tidak salah 83 tahun. Kalau tidak salah 83 tahun. 83 tahun itu baru satu malam saja. Kalau sebenarnya kita yang pertama, farhatun indal iftar, akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika dia menjelang, atau orang yang berpuasa akan mendapatkan bahagia ketika dia menjelang buka puasa. Coba anak-anakku semuanya, ketika kita menjelang buka puasa, pasti kita ada rasa bahagia di dalam hati kita. Oh, hore, 10 menit lagi buka puasa, 5 menit lagi mau buka puasa, 1 menit lagi buka puasa. Ami, Umi, Abi, bentar lagi sudah mau buka puasa. Itu sangat bahagia. Coba kalau kalian tidak puasa, melihat orang yang sedang puasa kemudian berbuka puasa, kalian tidak puasa, pasti kalian akan merasa iri di dalam hatinya. Maka dari itu kita harus berusaha puasa full 1 hari selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, kebahagiaan apa? Kata Rasulullah, farhatun
'inda liqa'i rabbih. Bahwasanya orang-orang yang puasa akan bahagia nanti ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya puasa atau tidaknya seseorang hanya yang tahu diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Mungkin orang-orang pada tahu bahwasanya kita puasa, tapi ternyata kita makan diam-diam di rumah. Orang nggak tahu, taunya kita puasa, tapi kita tahu bahwasanya ternyata kita tidak puasa dan Allah tak tahu. Makanya nanti orang-orang yang berpuasa dia akan bahagia bertemu dengan Allah. Oh, ini nih siswa insan mulia yang sudah puasa, kamu dapat pahala ini, kamu nanti masuk surga, kita akan bahagia. Yang ketiga dan juga yang terakhir, kenapa kita harus berpuasa yang terbaik, yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya? Karena pada bulan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, di mana satu ibadah saja, satu pahala saja akan dilipat gandakan menjadi atau dilipat gandakan seperti ibadah selama 1000 bulan. Kalian sudah menghitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi ketika seseorang itu sholat malam pada malam Lailatul Qadar selama 2 rakaat saja, dia akan dihitung atau dilipat gandakan seperti sholat 2 rakaat selama 1000 bulan atau 83 tahun. Itu baru 1 tahun saja. Kalau semisal umur rata-rata manusia sekarang itu 60 tahun, 60 tahun kali 83 kira-kira berapa? Ayo kira-kira berapa? Lah, itu adalah pahala yang kita akan dapatkan. Malam Lailatul Qadar ini pun adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek, jarang yang bisa mencapai umur 100 tahun. Nabi-nabi terdahulu itu umurnya sampai ratusan tahun. Nabi Adam sampai Nabi Isa mencapai 100 tahun. Tapi umurnya Nabi Muhammad jarang sekali yang mencapai 100 tahun. Rata-rata hanya 60 tahun. Nabi Muhammad pun umurnya hanya 63 tahun saja. Maka dari itu jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan pada tahun kali ini. Baik, dan selalu mengingatkan, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Kerjakanlah perkara akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok, dan kerjakanlah perkara duniamu seakan-akan kalian hidup selamanya. Anak-anakku semuanya, kita sekarang sedang mengalami
wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Mari kita sejenak berniat melapangkan dada, mengikhlaskan hati kita, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia ini, bumi ini segera membaik seperti dulu kala dan bisa terlepas dari virus corona. Oleh karena itu, baiklah minta waktunya sejenak untuk mengangkat tangannya. Semuanya sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidinal awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wassuyub al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia wa min buldan ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan negara kita, bumi kita segera membaik dan kita bisa bertemu, belajar bersama lagi di sekolah tercinta kita, SDIP Insan Mulia. Begitu pesan dari Pak Helan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari Pak Helan, wa in kana shawaban faminallahi wa rasulihi wa in kana khata'an faminni wa minasyaiton. Apabila ada kebaikan, datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apabila ada keburukan, datangnya dari saya pribadi, dari Pak Helan dan dari setan. Aqulu qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.